Jadi kita ngobrol, kita lanjut ya. Kita lanjut ngobrol tentang sapi. Kita pengen tahu berapa banyak. Jadi langsung aja Mas. Di sini sih di kandang ada 42 ekor. 42 guys. 42 guys. Sapi perahnya itu ada 18. Sapi potongnya itu ada 15. Ada 15. Sapi semua tuh ya. Sapi semua. Dan anak pedet itu jadi anak sapi ada 2. Guys, ada 2. Nanti kita lihat-lihat. Ini udah berapa lama nih tempat ini? Kurang lebih ngelola Mas. Di sini udah berapa lama? Udah 9 tahun. 9 tahun dari Bapak. Mas Diki sendiri Saya baru 2 tahun. 2 tahunan, guys. Masih muda udah ngelola sapi. Jadi yang dicari di sini susu kan? Susu. Kalau daging? Daging dari sapi potong. Daging dari sapi potong. Nah, kita ngomong masalah susu. Susu dong jelasin. Kapan merahnya ini? Merahnya itu sehari 2 kali. Sehari itu 2 kali, pagi Pagi sama sore. pagi sama sore. Terus berapa dengan segini banyak ini semua diperah? Ada sih beberapa kayak itu lagi gunting, itu nggak bisa diperah. Yang gunting nggak boleh diperah guys, ingat dah tuh. Kayak yang gunting nggak boleh. Terus dari secara keseluruhan satu kali perah pagi ini dapat berapa? Per ekor itu bisa 10 liter per ekornya. Per ekor. Itu bisa melakukan sehari itu ada yang 20 liter, 18 liter, 15 liter, macam-macam. Itu kayak yang itu pun dari sini nomor 3 itu bisa 20 liter. 20 liter, satu sapi 20 liter. Mas, ini kan tadi ada yang 20 liter ya, satu Satu sapinya. satu sapi ada 20 liter. 20 liter satu sapi. Itu ada yang sampai segitu. Yang paling biasanya paling kecil lah ya, yang kurang produktif ya. Berapa? Ada sih 14 liter ya. 14 liter. 14 liter. Murni itu ya. Murni. Saya mau nanya gimana sih urutan gimana kita meras? Nah, kan banyak nih warga super revolusi nih kalau meres sapi ini kan taunya pakai tangan ya, ada yang pakai tangan ya, pakai tangan. Tapi saya juga pernah ngeliat pakai mesin ya. Kalau di sini, ya jadi kalau yang perbedaan antara yang diperes pakai tangan ya manual sama yang pakai mesin ini, Iya. bagusan mana sih diperes pakai tangan atau pakai mesin sih? Sebenarnya sih lebih bagus pakai mesin ya, karena Mesin. kan udah zaman yang modern juga, jadi juga karyawan jadi nggak begitu capek buat ini. Cuman tetap juga kalau sudah pakai mesin ya tetap kita harus itu juga manual buat penghabisan di dalamnya. Kalau secara steril ya, mesin sama tangan bagusan mana mas? Lebih steril mesin. Mesin ya, mesin lebih steril ya. Iya. Oke. Waduh sayang banget nih, saya jam berapa sekarang ya? Guys, ini sekarang jam berapa ini? Coba lihat ya. Jam 2:30 ini ya. Meres tuh pagi ya. Pagi sama sore. Sorenya berapa mas? Sorenya 4:30. Oke, 4:30 berarti kita masih dapat nih ya untuk Masih bisa dapat. nyaksiin buat teman-teman super revolusi yang pengen tahu gimana meres sapi, meres susu. Susu ya mas ya? Susu. Oke, kita langsung lihat, memperkenalkan mas. Saya pengen kenalan dengan beberapa sapi yang ada di sini mas. Boleh. Oke, langsung. Jadi ini namanya siapa mas? Ini kebetulan baru H+2 habis lebaran kemarin ya. H+2 lebaran kemarin ya. Jadi namanya Fitri. Seminggu ini berarti ya? Seminggu tepat. Seminggu. Seminggu. Halo Fitri. Oke. Jadi ini sapi jenis apa mas? Ini sapi jenis FH. Sapi jenis FH ya? Iya. Oke. Guys, bersih banget guys. Kita lihat ya langsung ya. Oh, ya. Ini bersih banget. Ya. Oke, jadi ini lahir di sini langsung ya? Lahir di sini. Umumnya setahun berapa ada kelahiran mas di sini mas? Kalau untuk sapi sih sama sih ya seperti manusia, setahun sekali. Setahun sekali. Setahun Masa sekali. kandungan tuh berapa lama? 9 bulan. 9 bulan. Sama kayak kita 9 bulan ternyata. Iya bener ya. Sama 9 bulan. Sama 9 bulan ya. Iya. Ini Fitri namanya guys. Iya, dan Oke. ini cewek. Cewek. Iya. Berarti kamu akan ngeluarin susu nih ya. Iya, benar. Tapi memang susu
sapi yang bisa diperes itu adalah hanya yang cewek. Hanya cewek. Hanya cewek. Iya, kan cowok nggak bisa. Oh iya. Jadi nggak semua sapi bisa diperes ya? Iya. Dan kalau udah masuk kandungan bunting besar udah nggak bisa kita produksi susunya tuh merah, nggak bisa karena susunya itu untuk anaknya di dalam gitu. Jadi ibunya induknya makan, yaitu menghasilkan susu dan susunya itu nggak bisa kita perah. Nah terus dia sekarang masih nyusu? Masih, dia sampai 2 bulan. Oh, 2 bulan oke. itu masih kita kita istilahnya kayak kita ngedot lah. Ngedot ya. Warga Super Revolusi boleh dilihat, ini ekornya unik banget tuh, liatin ya. Ekornya tuh putih loh belakangnya. Bener kayak kucing ya. Iya. Iya ya, kayak kucing ya. Oke, kalau yang ini? Kalau ini untuk sapi potong. Ini sapi potong ya Mas ya? Ini sapi potong kan. Bermacam-macam sih modelnya, juga berat badannya juga bermacam-macam, kayak ini sapi Jawa. Sapi Jawa ya nih ya. Yang itu metal, untuk diadatan itu, cuma yang satu itu FH juga, FH biasa. FH ya. Oke, ini nggak kelihatan tuh ya. Kalau Kepala ini yang kelihatan. Jawa, nah yang sebelah sana itu ada metal juga. Metal ya, tinggi dia, keras ya badannya, Iya. tinggi ya. Kalau metal itu dia pendek, tapi nggak punya tanduk, dan dia bentuknya itu kalau udah di atas 500 pintal itu udah bulat. 500 kintal tuh bulat dia. Iya, bogel nih contohnya seperti ini nih di depan. Nih yang Kalau dari depan kayak kuda ini Mas. iya, macem-macem memang. Mas, berat nggak sih ngurus sapi ini Mas? Ini Sebenarnya, bukan cuma 1-2 loh ini puluhan loh. ya saya sih gimana ya, makanya saya punya karyawan untuk mengurus ini semua. Ini dari sapi potong sama sapi perah. Kalau kontrol dari dinas kesehatan sendiri gimana Mas? Untuk kontrol dinas kesehatan sih biasa dia ngontrol sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Sebulan sekali ke tempat saya buat pengecekan biasa. Kalau ada yang hamil tuh biasa dilihat, terus dikasih vitamin. Oh, ada bidannya juga Ada ternyata bidannya. ya. Dan juga nggak murah kalau ngelahirin. Nggak murah? Nggak murah. Kalau Nggak pakai puskesmas ini ya? kalau normal sih ya alhamdulillah gitu, jadi kita aja gitu yang ngeluarin. Tapi kalau ada juga ya anaknya itu nyungsang, jadi palanya itu di depan atau di bawah gitu. Yang normal itu kan kaki depan sama pala. Nah kalau yang nyungsang itu kan jadi kita harus muter, harus ngerogoh lagi. Nah kalau misalkan ngerogohnya bisa ngedapet, kalau nggak dapet jadi sesar. Sesar. Oh, sapi juga bisa sesar. Bisa disesar. Oh ya, tuh ya. Hey, kalian masuk YouTube ya? Oh, ini ada okem loh tuh, ada rambutnya loh, ada poninya juga. Tuh. Oh, ini tuh. Jadi itu yang tadi suara tuh apa Mas? Tipe apa itu? Itu metal. Metal tuh ya, nggak ada tanduknya dia ya. Dia ini baru kisaran ya 200 atau 300 lah. Berarti di sini juga pas Idul Adha ini kan bentar lagi 2 hari 3 bulan lagi ya kurang lebih ya. Di sini menyiapkan juga ya. Menyiapkan bermacam-macam juga, dari model harganya juga bermacam-macam, ukurannya dari harga 20 sampai ada yang kayak seperti ini metal bisa nyampe 30-an. Sampai Idul Adha itu bisa nyampe 30 juta. Bisa lah ya, jadi warga Super Revolusi yang coba Kalau lagi itu pengen bisa datang kesini lah, datang langsung ke sini ya, datang langsung ke sini. Atau hubungin ada IG-nya Mas? Ada IG-nya. Ada IG ya? Ada, nanti Gimana? ditaruh di deskripsi. Oke, nanti ditampilkan di layar, oke. Oke, kita lanjut ke tempat pemerasan susu ya. Ini posisinya lagi yang pembersihan. Kita langsung. Korek mana Mas, ini masalah makanan nih, pakan nih. Iya. Pakan ini apa aja yang dikasih makan nih? Kalau ada jerami seperti ini nih, jerami. Nah ini
padi ya, padi yang udah panen itu kita kasih. Fungsi padi ini ada vitamin yang untuk penggemukannya dia, dan juga ada rumput. Nah itu biasa kita makan itu rumput itu pakai rumput gajah yang tinggi kita. Nah itu kita potong lagi baru kita kasih. Bukan rumput gajah yang di taman-taman, bukan ya? Bukan. Oh bukan. Beda, dia ada khusus lagi rumputnya. Nah nyari rumputnya ini di mana, Mas? Di kebun bawah. Kebun. Jadi punya lahan sendiri. Oh punya lahan sendiri. Jadi warganet kita di sini tuh peternakan ini punya yang namanya lahan untuk rumput sendiri ya, tumbuh rumput sendiri ini di belakang. Nanti coba kita lihat ke belakangnya Mas ya. Nanti boleh ada. Nah selain rumput Mas, selain rumputnya apa nih Mas? Ada juga konsentrat sama ampas tahu. Konsentrat ampas tahu. Terus jadi kalau buat teman-teman yang punya inspirasi, pengen punya peternakan sapi atau bisa ngurus sapi lah ya. Ini jangan coba-coba apa gambling kalau belum belajar ya. Iya, harus benar harus pahamin dulu itu kayak gimana. Itu juga harus kasih lihat kesehatannya sapinya juga. Jadi nggak sembarangan. Gitu. Jadi kalau sapi-sapi ini berarti betina semua ya? Iya, di sini betina semua. Ini betina semua ya, karena ada susunya guys. Ya, ada susunya guys. Itu lagi dibersihin. Oh, lagi dimandikan. Iya. Segar ya dia ya. Segar ya. Jadi di sini tempatnya cukup rajin dan cukup tertib dalam proses pembersihan. Iya, jadi sebelum pemerahan itu kita benar-benar bersihin dulu kandang sampai benar-benar bersih semua. Jadi kan buat kita pun pribadi kalau pengen kita perah gitu kan jadi enak gitu. Enak ya. Terus bakteri ya. Iya, bakterinya juga Resiko bakteri. Disikat guys tuh ya. Disikat ya. Sampai kukunya juga ya. disikat. Oh. Kukunya Ya, semuanya disikat. disikat. Jadi kalau kalian punya motor nggak disikat kalah sama sapi. Cuci motor kan juga harus sikat. Kita nggak disikat, sapi disikat. Sapi sikat ya. Ya. Itu belakangnya apa tuh, guys? Itu Susu itu. susunya. Mantap itu. Istilahnya puntingnya. Oke. Puntingnya buat kita perah buat menghasilkan susu tuh itu puntingnya itu. Yang ini ya juga habis melahirkan yang ini. Coba kita lihat. Ini habis melahirkan ini. Ini anaknya yang tadi, yang si Iya, Fitri yang tadi. itu. Oh, ini emaknya Fitri, guys. Iya. Jadi ini emaknya Fitri, jadi warga revolusi. Jadi yang tadi itu ya yang sapi kecil ini emaknya ini. Ini emaknya dan wow ya. Ya. Oke, jadi ini lahan yang dikhususkan untuk tumbuhan rumput-rumput pakan ya, untuk pakan. Ya, jadi ini bisa dilihat luas guys. Cuma gue malas banget untuk ke dalam sana. Emang Gua takut jalannya banget. kurang curam. Gue takut banget ada Ular juga. ular segala macam. Tapi yang jelas kalian bisa lihat sendiri. Ya. Jadi memang usaha sapi susu ini nggak sembarangan. Iya, Jadi memang nggak sembarangan. Ya, karena harus bener teliti banget. harus teliti banget. Karena ini susu buat Iya. kita semua. Jadi dalam proses kondisi COVID kita ini ya. Iya. Kondisi COVID kita lagi butuh banyak Energi lah. energi, sehat. Kesehatan. Ya. Dan susu adalah bagian dari Itu semua. itu, ya. Apalagi susu murni. Iya. Susu murni sapi yang seger itu menambah kesehatan kita. Benar. Dan ini kita dijual di sini ya. Dijual susunya. Susu dijual ya. Iya. Susu dijual di sini. Tapi susu cairnya ya, bukan susu sapi yang nempelnya. Bukan. Jadi Susunya. seliter, sekilo, Seliter. Kita jual per liter. seliter harganya Kalau ini kita jual keluar itu 15.000. 15.000 1 liter. Iya. Murni. Murni, benar-benar murni.
kita dapat tinggal seduh atau tinggal gimana? Tinggal minum. Tinggal minum. Tinggal minum. Tinggal minum. Diangetin boleh? Diangetin boleh. Diangetin boleh. Cuman Ya. biasanya sih yang pengalaman sudah banyak yang order di sini tuh biasa udah pada nggak mau dipanasin karena lebih adanya udah lebih enak dingin minumnya gitu. Oke. Dari Dibalik. posisinya Dingin. freezer. Freezer. Posisi freezer dingin. Jadi kalau mau pesen bisa langsung nanti hubungin. Saya cantumin di sini ya. Di deskripsi kita akan cantumkan alamat plus kontak personnya dari Mas Deki. Oke, kita apa lagi ya yang kita apa nih Mas? Kayaknya aus begini ya. Gimana ini? Ini kita tadi ngobrol-ngobrol sama sapi, sudah lihat-lihat. Iya. Ini ada ya susu yang bisa kita Ada. cicipin ada ya. Udah, Oke, udah jadi saya siapin. oke, nanti. siap. Ini. Jadi kita coba cicipin, tapi gratis kan ya? Gratis. Gratis guys. Jadi kita langsung. Oh ya, jangan lupa nih saya promosikan. Jadi buat yang suka susu sapi murni, Iya. ngambil manfaatnya. Kondisi Covid kayak gini kalian harus punya daya tahan tubuh, imunitas yang bagus. Dan salah satunya susu murni, kalian tidak perlu beli yang botolan. Susu murni yang botolan itu cukup mahal ya. Iya. Dan belum tentu itu Murni asli. murni asli. Karena yang udah di supermarket itu udah otomatis udah ada bahannya. Udah ada Bukannya bahan-bahan. saya menjatuhkan ya. Ya. Karena kan, Tapi kalau kita membandingkan antara Iya, yang di benar. supermarket dengan yang langsung di beda. lokasi, beda. kalian bisa langsung pilih yang di lokasi di sini dan posisinya nggak jauh. Ini dari kota Bogor itu tuh sekitar sejam lah. 1 jam dan tanpa macet Oke, langsung aja kita ya icipin. Lihat. Ah. Jangan ada kucing nih, antong aja. Anto. Iya. Itu kan kalau Jadi kita pengen tahu nih iya. bocoran harga satunya berapa sih sebenarnya? Sebelumnya sapi potong sama sapi perah itu beda ya harganya ya. Ini seperti ini kan sapi potong nih. Ini sapi potong. Ini kalau dari Idul Halal ini bisa sampai 25 sampai 27 juta. Bermacam-macam. Kalau untuk sapi perah itu bermacam-macam juga harganya, ada yang 15 juta, ada yang 18 juta, hampir 20 juta. Lebih murah Lebih murah dia emang. dan ada susunya. Ada susunya. Ini yang ini namanya kiting. Kiting, Bro. Jadi ini kiting ini sapi potong. Sapi potong. Ya. Nah, kalau tadi kan ada yang si Fitri baru lahir nih. Iya. Sebenarnya itu dijual nggak sih? Kalau untuk masih dalam minum susu Hmm. itu kita nggak jual. Nggak jual. Sampai benar-benar kita lepas susu, dia udah ini makan seperti biasa gitu, baru kita boleh jual. Kisaran berapa? Ini bocoran aja nih. Boleh juga nih. Punya satu. Untuk umur 4 bulan ya, 4 bulan. yang lepas susu ya itu kan, itu kisaran 3 juta sampai 3,5 juta. DP motor, Bro. Motor 3,5 second juta dapat. motor second. Dapat sapi. Nah, terus biasanya kalau itu umur berapa? 4 bulan. 4 bulan. Nah, kalau udah setahun biasanya usia setahun tuh harganya berapa biasanya? Kalau untuk setahun itu dia udah bisa ya diproduksi ya. Itu harganya bisa. Oh, udah diproduksi apa? Susunya. Oh, susunya sudah diproduksi Dia 1 jadi tahun. itu hampir 9 bulanan. 9 bulanan baru sudah bisa ya. Umur 9 bulan udah Walaupun bisa. emang belum banyak ya, belum banyak buat ngeluarinnya. Nah itu sudah bisa Oke, umuran setahun lah. setahun itu kira-kira berapa harganya? Untuk setahun itu bisa hampir 8 sampai 10 jutaan. 8-10 juta dalam waktu beberapa bulan. Jadi kalau kalian beli
dengan harga 3,5 di umur 4 bulan. Kemudian di usia 1 tahun atau 12 bulan itu harganya bisa naik sekitar 6 jutaan. 6 jutaan, benar. Lumayan. Selain yang kecil tadi si Fitri ini, yang kecil ini ada lagi yang Ada lagi. Oke, kita lihat yang ada lagi, satu lagi ya, yang satu lagi kita lihat. Kita pengen tahu nanti kita lihat ladang ya, ladang rumput ladang rumput. Oke, kita lihat dulu si satu lagi. Oke, langsung. Jadi ini namanya Joseph nih ya. Ini umur berapa? Umur 2 bulan setengah. Umur 2 bulan setengah ya. Ini 2 bulan setengah. Jadi ini kakaknya Dari Fitri. Emaknya sama? Maknya beda. Emaknya beda ya. Nanti kita lihat emaknya. Oh ini ada emaknya nih. Kita lihat emaknya. Ini Joseph namanya. Joseph. Keren loh, namanya keren nih. Joseph. Jadi ini anakan sama seperti si Fitri. Tapi ini usianya di 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Iya. Dan biasanya kalau pedet itu biasa kita umbar seperti kayak gini. Cewek cowok ini? Ini cowok. Ini cowok. Jadi kita punya anakan yang sepasang ya. Iya, sepasang. Alhamdulillah. Ini sepasang. Ini peternakan sapi perah punya Pak Haji Rahmat. Jadi di sini satu sapi memproduksi sekali peras itu 15 sampai 20 liter ya. Satu hari itu 2 kali, pagi dan sore. Ya, jadi ini sapi, ini ada sapi, ini ada sapi, sapi semua. Oh. Kalau ini siap nih. Ini bentar lagi 1 jam lagi mau ada pemerasan parah sapi. Ya, kita ada berfoto selfie dengan sapi. Ya, kita foto selfie dengan sapi. Oke. Nah, ini dia. Ini sapi. Nah. Hai. Oh, ini lagi hamil nih. Ini hamil juga nih. Ini katanya 3 bulan lagi mau lahiran. Ya, hai kamu mau lahiran ya? 3 bulan lagi, 3 bulan lagi dia mau lahiran, kata tukangnya gitu. Wow, kan? Sapi. Ya. Oh, ada empuknya dia, Ya, ini tuh sapi apa? Nah, ini anaknya sapi nih ya, anaknya sapi. Hai, Fitri, hey, Fitri. Nah, ini baru seminggu yang lalu. Ya, hari Selasa dia lahiran. Sekarang hari Minggu. Ya. Ini sapi untuk kurban. Jadi ya itulah peternakan sapi. Jadi yang mau butuh susu sapi juga bisa pesan di sini. Ini daerah Kunak. Kunak itu kawasan untuk peternakan daerah Cemplang ya, daerah Cemplang Bogor. Oke. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapi punya siapa? Punya Om. Punya Om ya. Makasih.